Oke, baiklah. Pak Yan, ucapkan selamat atau salam sehat tentunya buat kita semua, supaya kondisi atau keadaan kita dalam situasi seperti ini tetap dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Itu harapan Pak Yan. Oke, kita mulai dengan pendahuluan kuliah saat padat termin UAS ya, minggu pertama dan pertemuan pertama ya. Sebagai pendahuluan ya dari teori pita elektron ya, dalam material padat seperti logam, semikonduktor dan selator, Pak Yan ingin mereview lagi beberapa konsep teori tentang elektron dan potensial periodik dalam zat padat ya, sekilas atau ya beberapa item saja yang Pak Yan tampilkan di sini, karena ini merupakan review saja, mengingatkan buat kalian juga. Kita mulai dengan asumsi dasar dari model atom yang dibangun atau dikembangkan oleh J.J. Thomson pada tahun 1845. Kenapa model atom J.J. Thomson yang lebih dikenal dengan istilah Guth model atau model Guth? Nah, model atom yang dibangun oleh J.J. Thomson ini merupakan cikal bakal ditemukannya elektron, dan kemudian bermunculanlah teori-teori tentang konduksi elektron di dalam material padat atau kristal yang secara spesifik, secara khusus untuk material logam. Nah, konsep atau teori atom John Thomson ini diperlihatkan secara skematik pada gambar yang ditunjukkan oleh kursor. Ini adalah skematik dari ilustrasi tentang bahan yang dibangun atau material yang dibentuk oleh sekumpulan atom-atom yang berikatan atau materi, biasa juga disebut atom, yang berikatan kimia sehingga membentuk yang namanya material atau bahan. Nah, atom itu saya isolir tampak di sebelah sini ya, terdiri dari 3 bagian penting menurut teori atom J.J. Thomson. Yang pertama disebut nukleus, itu bagian yang diberi warna gelap ini. Kemudian yang mengitari nukleus disebut elektron core, ya teksturnya seperti itu. Saya artikan sebagai elektron inti. Kenapa? Karena elektron core ini sangat terikat kuat oleh gaya ikat dengan nukleus, ya, jadi tightly bound dengan nukleus. Sedangkan yang mengitari elektron core atau elektron inti itu disebut elektron valensi, yang kemudian orang awam atau kebanyakan orang menyebutkan dengan istilah elektron terluar. Padahal elektron valensi lebih spesifik itu dikenal dengan istilah elektron konduksi. Kenapa? Karena elektron konduksi inilah yang berperan dalam properties atau sifat-sifat konduksi elektron di dalam sebuah material padat, contohnya pada logam, isolator maupun semikonduktor. Kembali kepada model atom Guth, kita lihat di sini ada 3 bagian. Jadi atom itu terdiri dari nukleus, elektron core, elektron valensi. Sedangkan yang disebut dengan ion apabila elektron valensi melepaskan diri dari orbit atom, ya, hanya tersisa nukleus dan elektron core. Nanti Pak Yan menjelaskan lagi, mengambil satu contoh pada atom sodium atau atom natrium. Oke, kita lanjut. Di sini set A adalah nomor atom, Z adalah jumlah elektron valensi, dan E adalah muatan elementer, dalam hal ini elektron. Nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini ada negatifnya. Kamu tambahkan sendiri, Pak Yan terlewatkan tadi. Nah, terlihat di sini ZA menempati nukleus, kemudian min E, ZA kurang Z, itu adalah miliknya jumlah elektron yang dimiliki oleh elektron core, sedangkan min Z, min E kali Z itu adalah jumlah elektron valensi. Yang dimaksud dengan elektron valensi, atau saya sebut saja dengan elektron konduksi, dia berperan penting dalam perilaku elektron dalam konduksi, elektron dalam material padat seperti kristal. Maka elektron valensi atau elektron konduksi ini berperan penting atau important role
dalam terbentuknya ikatan kimia antar atom. Ikatan kimia yang dimaksud di sini bisa saja ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan metalik, etc. Nah, dan yang di sini kemudian disebut dengan berperan penting dalam perilaku konduksi elektron dalam material padat. Contohnya seperti logam, isolator, dan semikonduktor. Sedangkan elektron core atau yang saya bilang elektron inti itu tidak berperan penting dalam terbentuknya ikatan kimia. Di sini saya lupa, ini bukan reaksi kimia, lebih tepatnya disebut ikatan kimia atau chemical bond ya. Dan juga dia tightly bond, jadi chemical bond dan tightly bond terikat kuat dengan nukleus nukleus yang bermuatan positif atau kotor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya coba menjelaskan apa yang disebut dengan ion. Kita mengambil satu contoh adalah atom natrium atau sodium dengan jumlah atom 11 dengan elektron valensi 1. Menurut konfigurasi elektron berdasarkan exclusively itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Konfigurasi ini menyatakan quantum state atau keadaan kuantum dari atom sodium. Di mana dalam kurung di mana di dalam kurung ini terlihat itu relatif stabil karena tiap kotak sudah terisi oleh 2 elektron, up dan down. Sementara yang tersisa ini yang tidak di dalam kurung, kotak S hanya terdiri dari 1 elektron saja. Jadi half elektron, sebagian. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan jumlah elektron core itu menggunakan rumus min E ZA kurang Z. Setelah dimasukkan ke dalam, kita dapat 11 kurang 1 dikali E berarti min 10E. Jadi jumlah elektron core-nya min 10. Sedangkan jumlah protonnya adalah plus 11. Nah, sedangkan jumlah elektron valensinya adalah selisih antara proton dan elektron core itu tadi. Sehingga kita dapatkan selisih karena total adalah jumlah elektron harus sama dengan jumlah proton. Sehingga atom itu adalah Nah, apa yang dimaksud dengan ion? Apabila manakala elektron valensi yaitu dari atom Na itu melepaskan diri atau rilis, quote and quote saya pakai istilah melepaskan diri atau rilis dari orbit orbit molekulernya atau orbit atomnya, sehingga yang tersisa adalah nukleus dan elektron core. Nah, ketika elektronnya ini rilis, maka yang tersisa adalah 11 dan minus 10. Jadi ada kelebihan plus 1 atau merilis 1 elektron. Maka yang tersisa adalah nukleus dan elektron core, sehingga terbentuklah yang disebut ion. Itulah yang dimaksud dengan ion. Kemudian kita lihat Pak Yan sudah menjelaskan tadi, maka konsep itu kita gunakan untuk menjelaskan awan elektron atau elektron cloud. Intinya terdiri dari nukleus dan elektron core. Sementara cloud elektron itu adalah orbit atom atau orbit molekuler ketika membentuk ikatan antar atom. Misalnya diatomik itu disebut orbit molekuler. Nah, ini adalah elektron cloud yang biasa disebut lintasan atau orbital dari elektron valensi. Kita lanjut. Ini kita masuk ke molecular bond, di mana molecular bond ini secara skematik bisa dilihat. Ini pergerakan yang animasi ini adalah sebenarnya pendekatan saja, aproximasi. Walaupun secara teori kuantum pergerakan elektron harus memenuhi kaidah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi awan elektron itu merepresentasikan probability distribusi elektron seperti pada 1s atau keadaan quantum state 1s, dan di sini awan elektron merepresentasikan probability distribusi densitas elektron pada keadaan kuantum 2. Ketika ini berdekatan membentuk ikatan diatomik molekul,
ya, molekul diatomik, maka awan elektronnya tumpang tindih. Dengan kata lain, distribusi ya densitas elektron dari 1s dan 2p mengalami overlapping atau tumpang ya. Jadi awan elektron secara terisolir sendiri-sendiri pada keadaan 2p dan 1s itu disebut orbit atom atau orbital atom. Sementara pada keadaan diatomik molekul yang terbentuk, gabungan dari dua atom pada keadaan kuantum atau quantum state yang berbeda akan membentuk orbital molekular. Jadi saya tekankan lagi, kalau dia terpisah disebut orbital atom awannya. Kalau yang sudah menggabung membentuk suatu ikatan molekul, misalnya pada molekul diatomik, ini disebut orbital molekul. Next. Nah, ini keadaan state sudah saya jelaskan tadi, dan ini keadaan state untuk 2p. Sedangkan yang ini adalah molekul diatomik yang terbentuk. Oke, setelah kita mereview elektron dengan model awan elektron, karena nanti awan elektron itu menjelaskan tentang teori pita elektron ya dalam material padat. Kita masuk ke potensial periodik ya, kristalin atau zat padat. Ini juga saya yakin sudah dijelaskan, misalnya potensial periodik dari satu atom yang ferrosilum modelnya seperti ini. Karena dia adalah setara dengan super R. Ini lihat pola kurvanya itu adalah garis tebal, dan ini area vakum yang tidak boleh diisi oleh elektron. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Budia, karena ini merupakan fondasi dalam memahami tentang struktur kristal ya, material padat. Sedangkan yang di bawah ini adalah pola yang berulang pada sekumpulan atom ya, sedangkan yang di bawah adalah untuk untuk pendekatan potensial periodik dari satu dimensi kristal tunggal. Oke, saya lanjutkan. Sementara yang ini itu adalah konsep ion, jadi atom dengan ion ini agak berbeda, tapi pada prinsipnya sama saja. Saya sudah menjelaskan yang mana namanya atom, yang mana yang disebut dengan ion. Jadi ion juga identik dengan atom-atom yang tersusun seperti itu. Jadi pola potensial periodiknya juga identik. Hanya di sini ada 3. Kalau ini letak ion dalam kristal padat, maka yang garis putus-putus ini, yang garis-garis putus-putus beda kan dengan ini titik-titik putus-putusnya. Ini disebut energi potensial periodik dari satu ion yang terisolir dalam satu kristal. Nah, kalau yang putus-putus ya dot titik ini ya, itu disebut dengan energi potensial di sepanjang bidang, ini di sepanjang bidang ya, garis antar atom antar ion-ion. Sementara yang tebal tadi ya, itu ya sama dengan potensial energi pada satu atom setara dengan super R, atau potensial itu kita tahu ya K Q kuadrat per R atau min K ya, Q kuadrat per R ya. Lanjut. Nah, ini adalah model pendekatan ya, model pendekatan dari model potensial periodik pada kristalin ya, atau pada material logam tepatnya. Jadi spesifik pendekatan ini oleh potensial Kronig Penney untuk kristal padat seperti logam ya. Ya. Jadi dia mengambil pendekatan berbentuk tangga ini, kotak seperti ini ya, tidak salah. Nah, kita lihat di sini aproksimasi potensial periodik kristal padat ya menurut Kronig. Nah, ini yang saya maksudkan tadi sama juga. Kalau ini atom atau ion-ion ya, kemudian ion-ion tersusun pada garis itu tadi sudah dijelaskan, dan ini pendekatan untuk mendekati yang di atas. Oke. Nah, untuk minggu berikutnya, minggu kedua, kita akan menjelaskan tentang struktur pita elektron. Dari apa yang saya jelaskan tentang elektron dan pola potensial periodik, itu nanti kita pakai untuk menjelaskan konsep tentang struktur pita elektron dalam material padat ya, atau dalam kristal. Saya rasa itu saja dulu sebagai pengantar. Nanti persoalan rumus dan sebagainya, basic teorinya, kita akan jelaskan di pertemuan minggu kedua. Terima kasih.